Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, Kurikulum Merdeka Belajar. Bab yang keempat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Materi bab 4 ini dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perintah agama untuk sujud syukur, sahwi dan tilawah. A. Sujud syukur. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmizi. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah: yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari bahaya. B. Sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah: yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. C. Sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Al-Isra ayat 109, Quran Surat Al-Hajj ayat 18, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat Al-Furqan ayat 60, Quran Surat An-Naml ayat 25, Quran Surat As-Sajdah ayat 15, Quran Surat As-Sad ayat 24, Quran Surat As-Fussilat ayat 38, Quran Surat An-Najm ayat 62, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Sujud tilawah. Syarat pelaksanaan sujud tilawah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat.
Tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Yang keempat, duduk kembali. Yang kelima, salam. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhanaman la yanamu wala yashhu. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar. Takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Yang pertama, sujud tilawah di luar sholat. Berdiri menghadap kiblat. Berniat sujud tilawah. Takbiratul ihram. Melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang dibaca pada saat sujud seperti berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Duduk sejenak, membaca salam. Yang kedua, sujud tilawah di dalam sholat. Ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang A, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang B, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. C, manusia tempatnya salah dan dosa. Sehingga ketika melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Yang D, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. E, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. F, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. G, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan H, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Demikianlah video untuk pembahasan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7, bab yang keempat, kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.